Audio Jungle. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan kami, tim penelitian dari BINUS University, menyampaikan laporan hasil penelitian kami yang kami lakukan periode tahun 2019 dengan judul Peningkatan Pemahaman dan Sikap Toleransi Mahasiswa BINUS University melalui pembelajaran CB Agama. Adapun latar belakang masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, fakta bahwa Indonesia adalah termasuk negara yang sangat majemuk. Terutama sekali adalah majemuk dari aspek agama. Sehingga ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini, dan juga tentu ada agama-agama lain yang belum diakui, bahkan juga ada kepercayaan-kepercayaan lokal dan jumlahnya melebihi daripada jumlah agama yang ada di Indonesia. Dan tentu dengan kemajemukan yang ada di Indonesia, satu sisi ini adalah merupakan satu potensi dalam rangka membangun konsolidasi demokrasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada sisi yang lain, yakni bahwa kemajemukan yang ada itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar sesama manusia. Nah, sampai saat ini konflik antar umat beragama masih terjadi di negara kita, dan tentu semua kalangan umat beragama, pemerintah, terlebih lagi adalah tokoh agama, maka sudah tentu harus berusaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan atau menghilangkan konflik-konflik tersebut dan kemudian membangun suasana hubungan antar umat beragama yang harmonis. Dan salah satu penyebab dari konflik itu adalah karena cara pandang beragama yang keliru, yang ini dimiliki oleh sebagian atau sekelompok umat beragama. Nah, oleh karena itu maka solusi dari itu semua adalah agar toleransi ini bisa terwujud, maka dibutuhkan sebuah pendidikan. Yang kemudian pendidikan ini secara khusus adalah bagaimana supaya umat beragama ini bisa membentuk atau membangun toleransi di antara mereka. Nah, oleh karena itu maka melihat bahwa BINUS University adalah sebuah universitas yang sangat heterogen, mahasiswa bahkan dosen-dosennya itu terdiri dari berbagai macam latar belakang, termasuk juga terdiri dari banyak berlatar belakang agama. Nah, oleh karena itu maka untuk melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antar umat beragama yang terjadi di BINUS University dan lalu sejauh mana pemahaman dari mahasiswa-mahasiswi BINUS University terhadap konsep toleransi, dan juga bagaimana mereka memiliki sikap ya terhadap toleransi tersebut, dan kemudian bagaimana hubungan antar mereka sehari-hari. Inilah menjadi tujuan dari penelitian yang kami lakukan.
Adapun metode penelitian yang kami lakukan adalah yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian berjenis deskriptif korelasional. Artinya bahwa penelitian yang kami lakukan ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual terkait adanya peningkatan pemahaman dan sikap inklusif serta toleran mahasiswa melalui pembelajaran CB Agama di BINUS University. Lalu penelitian yang dilakukan oleh kami ini adalah subjek penelitiannya adalah para mahasiswa BINUS University yang sudah mengikuti program karakter building atau mata kuliah karakter building agama pada periode tahun 2019. Dan data primer didapat dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara kami dengan para mahasiswa dan juga para dosen. Lalu kemudian teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan memberi penafsiran yaitu dengan cara prosentase. Lalu kemudian setelah kami mengumpulkan data, mewawancarai para mahasiswa dan dosen, dan juga kami menyebarkan kuesioner, maka supaya data yang kami peroleh ini valid, maka kami uji dengan uji validitas dengan rumus korelasi Pearson Product Moment. Yang hasil penghitungan yang diperoleh adalah sebesar 0,4219, kemudian dikonsultasikan ke tabel R Product Moment dengan jumlah item N sama dengan 100, maka dapat diperoleh dengan interval kepercayaan 95%. Apabila hasil penghitungan R X Y lebih besar dari R tabel product moment, maka disimpulkan bahwa item-item soal ujian penelitian adalah valid. Lalu untuk menguji sejauh mana reliabilitas daripada kuesioner yang kami buat dan kemudian disebarkan, maka kami juga uji dengan uji reliabilitas Untuk uji reliabilitas maka kami menggunakan rumus Spearman-Brown. Maka setelah R hitung sama dengan 0,5934, maka bisa dilihat bahwa reliabilitas instrumen penelitian ini bernilai diterima. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kami ingin menyampaikan deskripsi hasil penelitian. Antara lain bahwa ada analisis beda kelompok, karena memang ada 3 aspek yang kami ingin lihat. Antara lain adalah aspek pengaruh pembelajaran, ini sebagai aspek pertama atau variabel yang pertama. Dan kemudian ini disebut sebagai variabel bebas. Lalu kemudian ada 2 variabel terikat, yaitu pemahaman konsep toleransi mahasiswa dan juga sikap toleransi mahasiswa. Sehingga sesuai dengan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh pembelajaran CB agama terhadap pemahaman dan sikap toleransi mahasiswa BINUS University. Dari data yang sudah kami terima, maka setelah kami olah, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Dari aspek pengaruh pembelajaran CB agama, maka mahasiswa yang memberikan nilai positif adalah sebanyak 92,5%. Sementara yang ragu-ragu itu sebesar 5,4% dan yang negatif itu sebesar 2,1%. Sehingga
Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran CB agama ini sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman dan sikap toleransi mahasiswa BINUS. Lalu kemudian dari aspek pemahaman konsep toleransi, maka dari hasil penyebaran kuesioner yang kami lakukan, maka didapat data sebagai berikut. Yang memberikan nilai positif sebesar 88,6%. Lalu yang ragu-ragu adalah 9,7% dan yang negatif adalah 1,7%. Lalu kemudian aspek yang ketiga yaitu sikap toleransi mahasiswa, maka dari hasil penyebaran kuesioner didapatkan bahwa mahasiswa menilai positif atau dari hubungan antar sesama mereka itu memiliki nilai positif sebesar 81,2%. Lalu yang ragu-ragu 10%, sementara yang negatif adalah 8,8%. Nah, oleh karena itu maka hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pembelajaran karakter building agama di Universitas Bina Nusantara mampu untuk meningkatkan pemahaman dan sikap toleransi mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 100 kuesioner dengan cara random ya, kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah karakter building agama periode 2018-2019. Ada 10 pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa. 10 pertanyaan berkaitan dengan aspek atau variabel pembelajaran, pengaruh pembelajaran CB agama. Lalu ada 10 pertanyaan ini berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang konsep toleransi, dan 10 pertanyaan ini berkaitan dengan sikap mahasiswa terhadap hubungan antar sesama mereka. Apakah mereka bisa saling menghormati, bisa saling menghargai antar sesama mereka. Lalu kemudian juga berdasarkan hasil wawancara kami dengan para mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar umat beragama sesama mahasiswa ini semakin baik, ya, mereka semakin harmonis, lalu bisa melakukan kerjasama antar umat beragama itu setelah mereka mengikuti kuliah karakter building agama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian paparan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.